What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngasih tahu aplikasi-aplikasi yang sudah mendukung lock screen widget yang ada pada iOS 16. Dan di sini gue menggunakan iPhone XR. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, di sini gue menggunakan iPhone XR dan sudah gue install iOS 16 public beta. Jadi buat teman-teman yang menggunakan beta, wajib banget nonton video ini biar kalian juga bisa mencoba aplikasi beta-beta ini yang lagi tahap uji coba, di mana sedang dikembangkan untuk lock screen. Maksudnya gimana tuh bang? Jadi kalau misalkan lu lagi gunain iOS 16 public beta atau iOS 16 beta, di lock screen ini kan ada widget ya, ada seperti ini nih. Dan ini sudah dikembangin ya, ada beberapa aplikasi-aplikasi yang sudah masuk tahap beta dan pastinya akan dirilis nanti berbarengan dengan iOS 16. Bulan lagi lah ya, bulan September. Jadi seperti ini contohnya, ada widget baterai bawaan dari iPhone, tetapi ada juga widget kontak di luar iPhone, ada pula juga widget musik. Gue contohin ya yang widget musik ya. Ketika kalian tap widget musik seperti ini, maka dia akan langsung direct kayak gini dan langsung play musiknya. Sengaja gue kecilin, tapi kalian bisa lihat di sini sudah play musiknya. Dan ini bakal ngebantu banget sih buat temen-temen yang menggunakan iOS 16 nih. Lalu bagaimana bang cara menggunakannya? Nah, ini dia yang lo harus nonton sampai selesai video ini. Oke, pertama-tama lo harus install aplikasi Test Flight nih, aplikasi Test Flight ya. Ini ya resmi dari App Store atau resmi dari Apple, lu bisa download di App Store lu. Ini aplikasi Test Flight ya. Linknya ada di description deh pokoknya. Nah, di sini juga ada aplikasi-aplikasi tahap uji coba ya, yang lagi gue coba-coba juga, lagi gue gunakan juga seperti itu. Untuk aplikasi-aplikasi uji coba ini ada di description juga linknya. Tetapi gue mau kasih tahu sedikit, namanya uji coba itu ada limitasinya. Jadi untuk mengakses beta lebih tepatnya, atau mengakses aplikasi-aplikasi yang lagi tahap uji coba ini, seperti Lockpot tadi ya, widget musik dan widget kontak, itu aplikasi yang berbeda seperti di sini. Nah, dan itu ada limitasinya. Jadi kalau misalkan yang benernya, kalau misalkan kalian klik di description di bawah, maka akan hasilnya seperti ini ya. Akan ada tulisan start testing, lu tinggal klik start testing, dia akan langsung direct ke aplikasi Test Flight, dan seperti ini lu accept terus lu install ya. Karena gue udah ada, jadi gue nggak perlu accept nih. Lu tinggal accept terus lu install dan selesai, kayak gitu. Segampang itu. Harusnya lu langsung paham ya. Itu kalau misalkan masih bisa diakses. Kalau misalkan udah nggak bisa diakses gimana bang? Nah, kalau nggak bisa diakses kayak gini. Nah, beta is full. Kenapa begitu ya? Ini adalah widget launcher aplikasi, atau lebih tepatnya aplikasi launcher yang ada di widget lock screen. Cuma sudah banyak yang mengakses aplikasi tersebut. Memang untuk mengakses beta tersebut ada limitasinya. Gua lupa berapa batasnya, tetapi apabila video ini tayang dan ketika kalian menonton sudah seperti ini statusnya, berarti itu sudah banyak yang menggunakan kayak gitu. Oke, gua lanjut. Caranya sesimpel itu, install Test Flight, habis itu lu tinggal klik di description di bawah untuk dapetin link-link yang aplikasi-aplikasi beta ini ya. Ingat, ini masih beta, oke? Aplikasi kontak widget juga masih beta, Lockpot juga masih beta, Gentler Strike juga masih beta ya. Jadi semua masih beta. Ini aplikasi-aplikasi uji coba ya. Parcel juga masih beta kayak gini. Ya, intinya masih beta semua. Jadi pada saat kalian klik link seperti ini di description, maka akan muncul kayak gini. Lalu kalian start testing, lalu akan muncul tampilan di Test Flight atau di aplikasi Test Flight-nya akan seperti ini. Lalu kalian tinggal accept aja, lalu tinggal install. Seperti itu, semudah itu cara installnya, oke? Dan aplikasi-aplikasi itu adanya kontak widget ya. Kontak widget tuh gimana bang? Nah, kontak widget itu di lock screen, lu bisa langsung tap dan langsung lu taruh kontak orang tersayang, siapapun itu. Intinya, lu bisa taruh kontak di lock screen lo. Kayak gini, kita tinggal tap aja dan dia akan langsung direct. Lu bisa call, start FaceTime call ya. Dan sebenarnya kita bisa setting ini sih. Settingnya di mana? Ya, settingnya di sini di aplikasi kontak widgetnya. Misalkan kayak gini. Nah, lu bisa atur nih namanya, fotonya di sini tuh ya. Mau nama doang, huruf doang, atau mau foto dari si kontak tersebut ya, atau mau ada background kayak gini juga boleh. Lalu di sini juga lu bisa setting untuk FaceTime call-nya, message-nya, call-nya ya. Di sini nih bisa kalian sesuaikan kebutuhan kalian. Lalu setelah itu kalian tinggal confirm aja. Kayak gitu, oke? Dan cara add-nya juga gampang. Gue contohin ya. Misalkan gue ganti dulu lock screen-nya. Misalkan gue pakai default aja deh kayak gini. Add widgetnya, kita pilih kontak widget. Nah, di sini sudah ada nih widget-widgetnya nih, ya. Gue pilih ini. Lalu misalkan gue tambahin baterai di sini. Lalu misalkan gue tambahin Lockpot. Nah, kayak gini. Nah, Lockpot kenapa masih lambang logo doang, bang? Nah, gampang banget, lu tinggal tap aja, terus lu pilih kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena, nah ini gue jelasin setelah ini ya. Karena si Lockpot ini
ada settingannya ketika kalian add. Nah, di sini kita bisa setting nih playlist kah, station kah, album kah, kayak gitu. Dan lu bisa namain select playlistnya dari Apple Music atau dari recommendation lu, kayak gitu ya. Lalu di sini lu bisa kasih nama, lu bisa custom image. Tapi ini kayaknya masih bug, custom image nggak bisa. Dan ya kayak gitu aja udah. Tuh lu bisa kayak gini, boleh widget style preview ya, atau gini juga boleh, bebas sih, terserah seperti itu. Misalkan kayak gua nih, ini yang udah jadi nih ya, jadi kayak gini nih, kayak gitu cuy. Jadi buat lu semua bisa lu add playlist lu atau album yang lu suka di Lockpot ini. Jadi aplikasi-aplikasi ini ada beberapa tadi udah disebutin di awal, adanya kontak widget, Lockpot, Gentle Strike, Paku, dan Parcel. Semua kegunaannya berbeda-beda. Untuk Gentle Strike ini lebih kayak ke aplikasi health sih, cuman karena gua nggak terhubung ke Apple Watch, jadi dia nggak bisa nge-track data gua, atau lebih tepatnya karena memang iPhone XR gua jarang gua bawa kemana-mana. Jadi si aplikasi Gentle Strike ini nggak bisa ngedetek kegiatan gua lah. Sebenarnya widgetnya juga udah bisa. Di sini kalau kita add kayak gini, kita custom, kita add lagi di sini. Di sini dia udah ada Gentle Strike. Nah, ini udah ada. Cuman jadinya nggak ada traffic di sini nih. Cuman gini aja udah nggak ada traffic kayak gitu. Karena kenapa? Karena gua belum add. Seperti itu. Lalu ada juga yang ini nih, Paku. Paku ini sama sih kayak apa dibilangnya ya? Ini lebih tepatnya air quality kali ya. Kayak weather lah intinya. Kayak aplikasi weather. Nah, contoh seperti ini ya. Lu bisa add kayak gini. Dan ini aplikasi di luar Apple ya intinya. Ini aplikasi di luar Apple. Lalu ada juga aplikasi Parcel juga sama. Tapi karena gua belum add data parcel di aplikasi tersebut, jadi non statusnya kayak gitu. Harusnya data di aplikasi ini ada nih di sini, harusnya datanya nih ya. Tapi sayangnya memang gua belum add datanya ya, numbernya, karirnya, karena memang tidak ngirim-ngirim paket. Begitu. Oke. Oh ya, lupa ada juga aplikasi debit and credit nih. Ini aplikasi lebih tepatnya semacam kayak wallet juga sih ya. Jadi kalau lu add di lock screen dia juga bisa seperti ini. Lu customize kayak gini, lalu lu cari di sini debit and credit, dan ya lu bisa gunain di sini kayak gitu. Tapi karena gua nggak ada dan gua belum add datanya, jadi non statusnya kayak gitu. Cukup lumayan ya. Udah lebih dari 4 tuh aplikasi yang sudah mendukung widget. Gue yakin sih pada saat nanti rilis iOS 16 di bulan September nanti, ini pasti akan banyak banget aplikasi-aplikasi yang mendukung lock screen ya. Sama halnya seperti iOS 14 kalau nggak salah ya, 14 sama 15 ya. Iya, gue lupa, kayaknya 14 deh. Pertama kalinya widget hadir di home screen, dan itu aplikasi banyak banget. Ada widget Smith ya. Ada widget lainnya lah, pokoknya banyak banget dah, bikin estetik lah, segala macem lah. Dan pada akhirnya sekarang juga ya udah gitu ya kan, widget juga ada di lock screen, dan pastinya akan dikembangin lagi sih sama beberapa developer lain kayak gitu. Dan menurut gue yang paling gue suka memang adalah widget lock screen ini, adalah widget yang baru-baru ini, lebih tepatnya widget yang di luar Apple. Ya emang ini yang gue paling gue suka nih, si siapa, Lockpot sama kontak widget. Sebenarnya widget launcher aplikasi itu juga gue suka tuh, launcher aplikasi, tapi sayangnya widget tersebut full nggak bisa diakses seperti itu. Dan lu bisa, sisanya lu bisa customize deh sesuai kesukaan lu kayak gitu. Misalkan kayak gini ya, terserah sih, ini masing-masing beda-beda selera lah ya untuk customize seperti ini ya, seperti ini, dan selesai kayak gini misalkan kayak gitu. Ya gue berharap sih kedepannya aplikasi-aplikasi ini akan nambah juga, dan lebih banyak juga, lebih keren juga, karena saat ini menurut gue masih kurang ya. Karena kayak hitam putih gini doang loh, kayaknya masih kurang apa ya, kurang eye-catching kayaknya dilihat nih ya. Harusnya ada sedikit warna atau sentuhan lebih timbul mungkin ya. Gambarnya ini kayak gambarnya masih kayak polos standar gitu aja, meskipun ada gambar di dalamnya. Untuk yang Lockpot ada gambar playlist ya, untuk yang kontak ada gambar kontak, ada sebenarnya kalau kalian perhatikan tuh. Cuman memang kayaknya warnanya sedikit pudar dan kurang berwarna kayaknya menurut gua. Ya semoga kedepannya pada saat nanti dirilis, widget lock screen ini akan tambah lebih keren lagi kayak gitu. Dan gue berharap kedepannya bakal lebih keren lagi widget lock screen ini, karena gue suka sih kayak gitu. Apalagi kayak gini nih, ini asik nih kalau misalkan kita gini, asik. Nggak tahu, gue lagi suka aja nih, set sama detail iOS 16, set bisa seakan ganti wallpaper ya, atau ganti warna ya. Kayak gitu. Ya udah, gue rasa cukup ya video gue kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan paham. Semua link ada di description di bawah, jadi silahkan kalian coba. Caranya gampang banget. Install TestFlight, klik link di description, langsung muncul tampilan seperti ini, start testing. Lalu kalian tinggal accept di bagian TestFlight seperti ini, kalian accept, lalu kalian install. Kayak gitu. Karena gue udah install, jadi cuma open doang deh. Kayak gitu. Oke, segampang itu, dan aplikasinya langsung bisa lo gunakan seperti itu ya. Dan aplikasi-aplikasi ini ingat masih tahap beta, jadi ada limitasinya kayak gitu. Ya udah, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.